Bisakah dengan uang 100.000 ngedate berdua ke beberapa street bar coffee shop di Yogyakarta? Untuk mengetahuinya, aku melakukan sebuah eksperimen sosial dengan uang 100.000 berdua keliling Jogja malam hari, menembus Januari yang sedang sangat setia dengan hujan. Start jam 9 malam, setelah narik uang 100.000 di ATM, aku meluncur ke area-area yang biasanya ada street bar. Di dekat lampu merah Condong Catur itu biasanya ada, tetapi malam itu kebetulan tidak buka. Jadinya ya aku melanjutkan perjalanan mencari titik-titik lain. Dan celakanya, hujan. Hujan? Habis, pakai mantau. Dan hujan adalah tantangan besar bagi pemilik street bar. Dan tantangan bagi yang mau ke street bar. Dan sesuai kekhawatiranku, banyak street bar kopi yang nggak buka. Warung bajai yang sangat ingin aku datangi tutup. Pinggiran kopi yang sudah lama ingin berkunjung ke sana juga tutup. Setelah misi hampir gagal dan setelah pergi terlalu jauh ke jalan Gitogati, aku menemukan sebuah mobil pick up yang jualan kopi. Iya, ini termasuk street bar coffee juga kan? Menu-menu di sini itu seperti Warmindo, semuanya kopi saset, mie instan tersedia, nasi kucing, sosis bakar, bahkan gorengan juga ada. Aku pesan Nescafe Classic es, jeruk anget, dan 2 gorengan. Dengan total pembayaran Rp8.000 saja. Lantas menikmatinya di pinggir jalan Gitogati dengan hujan yang mulai mereda. Setelah menghabiskan apa yang aku pesan, perjalanan pun berlanjut. Karena kata temanku ada street bar di Jalan Magelang dekat-dekat flyover Jomber, maka dari Jalan Gitogati aku lanjut ke Jalan Magelang. Dan gak ada. Setelah berkeliling cukup lama, ada street bar kopi yang nyaris luput dari pandangan. Lokasinya ada di Jalan Kolombo dekat dengan Rektorat UNY. Namanya Ngopling Asik. Dari jam 6, kalau ke jam 7 tuh deh. Sampai jam 2 pagi? Jam 3. Sampai jam 3? Sekarang jam 3. Kalau lagi rame itu kan jam 3. Aku lagi keliling memang nyari street bar gini dari tadi. Aku pesan manual brew V60 dan hazelnut chocolate ice. Gak ada makanan. Jadi hanya 2 minuman itu yang aku pesan dengan harga total Rp28.000. Sambil menikmati udara lembab nan dingin pasca hujan, lagu Pamungkas yang diputar cukup keras, aku menikmati pesanan yang sudah dibuat dengan cekatan. Nah, ada yang menarik dengan street bar satu ini. Selain super sederhana, hanya dengan Honda Astrea, box kayu, dan payung yang rasanya tak terlalu ngefek jika hujan turun, ternyata owner street bar ini belum banyak ngerti soal kopi. Di satu sisi, ini anak nekat banget. Kalau ketemu pendekar kopi, pasti bisa habis. Bentar, pendekar kopi kan sudah punah. Tapi di sisi lain, ini adalah tamparan buat kita semua yang merasa sudah lama ngerti kopi, tetapi nggak berani buka bisnis kopi. Kenapa? Hazelnut? Setelah menghabiskan minuman, aku melanjutkan perjalanan mencari street bar kopi lainnya. Dan yang aku tuju adalah Jalan Laksda Adi Sucipto. Seharusnya di samping Lipo Mall itu ada sebuah street bar kopi yaitu ABS. Sayangnya saat aku melintas, tak ada tanda-tanda motor dengan box kopi yang terparkir di area sekitar. Akhirnya aku lanjut ke arah Ambarukmo Plaza. Aku tahu ada street bar kopi di dekat jembatan yang buka di sana. Dan benar saja, untungnya mereka buka. Namanya adalah Rue Kopi, atau bacanya Ru, seperti karakter Hunger Games. Itulah. Seperti biasa, yang satu ini selalu ramai. Tempatnya strategis, proper, pencahayaannya lebih dari cukup, dan memiliki area berteduh yang cukup apabila sewaktu-waktu hujan mengguyur dengan deras.
Aku pesan V60 manual brew, lemon tea panas, dan satu bungkus snack rasa rumput laut. Total yang aku habiskan di Rue Kopi adalah Rp25.000. Jadi sejauh ini aku sudah menghabiskan total Rp61.000 untuk ngopi di beberapa street bar coffee. Masih tersisa Rp39.000. Sambil menikmati suasana pinggir jalan ditemani kopi yang aku pesan, aku berpikir, street bar coffee mana lagi yang harus aku kunjungi? Cukup lama aku menghabiskan waktu di sana sampai akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ada satu street bar yang sudah sering aku dengar sejak lama, tetapi setiap kali aku cari tidak pernah aku temukan. Konon lokasinya ada di dekat XX1 dan hanya menggunakan Vespa. Berbekal informasi yang sudah aku ketahui sejak lama itu, akhirnya aku pergi ke sana. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama mencari, aku menemukan street bar coffee tersebut. Namanya Gas Ngopi. Kopi. Satu aja yang kau kenyang ya? Mie aja no. Alah, kumpul tablet tempo. Bin single origin sedang habis waktu itu. Akhirnya aku pesan es kopi susu dan banana milk hangat. Ditambah satu pop mie untuk berdua. Total uang yang aku keluarkan adalah sebesar Rp26.000. Sembari menunggu pesanannya datang, aku duduk di area trotoar dan mengamati area sekitar yang sudah mulai sepi. Jatiwesi di novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari memiliki penciuman yang sangat kuat. Bahkan dia bisa mencium aroma hujan yang akan datang. Dan malam itu, di trotoar Jalan Laksda Adi Sucipto, sambil menunggu pesanan, aku merasa seperti Jatiwesi, mencium datangnya hujan. Untungnya saat pesanan datang, hujan tak kunjung datang. Akhirnya aku bisa menikmati es kopi susu dengan tenang sambil memakan pop mie goreng yang tololnya aku kira pop mie rebus dan akhirnya luput dibuang airnya. Sebenarnya goreng tapi karena tolol kecampur. Ya belah ya. Sambil menikmati suasana, sambil menyaksikan beberapa pelanggan yang pesan, aku berpikir, uang 100.000 tinggal tersisa 13.000. Dan rasanya kalau berdua tak ada lagi street bar coffee yang bisa didatangi. Karena itu, sepertinya seru juga kalau sisa uang 13.000 itu digunakan untuk membeli makanan viral yang katanya cuma seharga 2.000-an itu. Celakanya, belum juga tandas kopi yang aku pesan, hujan tiba. Deras. Aku dan semua orang yang ada di lokasi sekitar merapat ke teras ruko untuk berteduh. Untungnya teras tersebut cukup lebar. Bahkan masih ada ruang untuk street barnya beroperasi. Meski begitu ya, siapa yang akan datang di tengah kondisi hujan yang begitu deras?
Akhirnya kami semua hanya menunggu, entah menunggu hujan mereda yang ternyata justru semakin deras, atau menunggu munculnya niat untuk menembus hujan dan meninggalkan lokasi tersebut. Setelah kopiku habis dan pop mie goreng yang berakhir jadi rebus, terlebih sedikit bercampur dengan aroma hujan yang juga habis, akhirnya niat untuk menembus hujan itu muncul. Jadilah aku pergi, mengakhiri malam itu sekaligus mengakhiri eksperimen sosial yang aku lakukan dan pulang. Jadi sebagai konklusi, apakah uang 100.000 cukup untuk ngedate berdua ke beberapa street bar coffee yang ada di area Yogyakarta? Ya sesuai eksperimen yang aku lakukan, sangat lebih dari cukup. Malah masih sisa 13.000. Jadi buat kalian yang ingin merasakan sensasi baru untuk ngedate, cobalah sesekali mengelilingi kota, mengunjungi beberapa street bar coffee yang kalian temukan.